Saya kira saya mirip orang kasih Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aduh, kayak lo Yogi. Padahal ini intinya. Asik. Tolong semuanya fokus. Kalau ada yang ngantuk boleh cuci matanya dulu. Karena nanti setelah ini adalah kita akan sama-sama simulasikan bagaimana menyusun program kerja yang baik untuk KKN tematik perubahan iklim. Next, boleh. Jadi tujuan pembukaan kita ini sebenarnya setelah kalian mengikuti sesi pembekalan khusus ini sampai di lokasi kalian tidak saling tunjuk-menunjuk nih. Apa yang harus saya lakukan nih? Weh, apa mau dibikin ini? Sudah tidak ada pertanyaan seperti itu lagi nanti ketika kalian sudah sampai di lokasi kalian. Karena tujuan pembekalan ini adalah membekali kalian untuk sama-sama kalian bisa memahami alur penyusunan program kerja. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi masalah di wilayah kalian. Kemudian bisa menentukan pilar program yang sesuai dan bisa menyusun program kerja berbasis kebutuhan masyarakat serta bisa menentukan output dan indikator keberhasilan. Karena program kerja yang baik akan harus lahir dari pemahaman masalah, pemilihan pilar yang tepat, partisipasi masyarakat dan tujuan yang terukur untuk masa depan yang berketahanan iklim. Next. Ini yang tadi sudah dibahas dari tadi. Jadi kita untuk KKN tematik perubahan iklim ini ada 5 lokasi di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Bantaeng. Nah, meskipun kita pakai kerangka program kerja yang sama, tapi setiap lokasi pasti punya masalah dan potensi serta karakteristik yang berbeda. Jadi kalian mungkin punya kebutuhan program kerja yang berbeda-beda juga di setiap lokasi. Next. Ini yang dari tadi diulang-ulang terus. Kenapa program kerjanya harus berbasis ketahanan iklim? Karena perubahan iklim adalah tantangan nyata yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan program KKN harus menjadi salah satu solusinya. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang telah terjadi urgensi perubahan iklim. Diharapkan kalian nanti turun ke lapangan, kalian bisa memberikan solusi terhadap salah satu atau bahkan beberapa dampak yang ada di atas, seperti degradasi ekosistem, ancaman ketahanan pangan, krisis air bersih, dan permasalahan sampah dan juga lingkungan. Ini tadi yang sudah banyak disebutkan bahwa posisi kalian ini sebagai implementator, penyedia data dan evidence base, serta kalian sebagai katalisator. Jadi kalian itu tidak datang bawa kegiatan, tapi bawa solusi untuk kebutuhan masyarakat di lokasi kalian. Next. Dari tadi dibahas juga terkait 4 pilar. Jadi perlu kalian ketahui bahwa KKN tematik perubahan iklim ini terdiri dari 4 pilar program. Yang pertama adalah rehabilitasi ekosistem. Ini muncul karena adanya masalah terkait kerusakan lingkungan. Kemudian pilar yang kedua terkait ketahanan pangan karena ternyata sudah terjadi kerawanan pangan di masyarakat kita. Kemudian pilar yang ketiga terkait pengelolaan sumber daya air karena seperti yang terjadi sekarang sudah banyak krisis air bersih yang dirasakan. Dan pilar yang keempat adalah pilar pengelolaan sampah, di mana seperti yang kita tahu bahwa sampah sekarang menjadi salah satu pencemar lingkungan. Next. Ini dia langkah-langkah menyusun program kerja. Jadi yang paling pertama adalah ada observasi lapangan. Setelah observasi lapangan, kalian bisa mengidentifikasikan masalahnya. Setelah mengidentifikasi masalahnya, kalian coba cari tahu dulu bagaimana analisa potensi wilayah masing-masing, kemudian tentukan prioritas masalahnya,
Setelah itu silahkan dihubungkan dengan 4 pilar yang tadi. Lalu susunlah program kerjanya. Kalau program kerjanya disusun, tidak cuma sampai di situ, kalian juga harus menyusun yang namanya output dan outcome serta indikator keberhasilan. Jadi program kerja itu tidak dimulai dari kegiatan, tapi masalah yang ada di lapangan. Ingat, bukan cari masalah dengan masyarakat, tapi cari permasalahan yang ada di lapangan. Next, tips menyusun program kerja yang baik. Jadi program kerja yang baik bukan hanya selesai pada saat KKN kalian berakhir seperti yang tadi dibilang oleh Kakak Suci, tetapi memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, tipsnya, jadi kalian membuat program kerja berbasis masalah nyata di lapangan, kemudian sesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing, sesuaikan dengan pilar program yang 4 tadi, lalu dapat diselesaikan selama KKN. Jadi jangan buat program kerja nanti yang mungkin akan lama selesainya. Kemudian ini yang paling penting, program kerja kalian harus melibatkan masyarakat dan memiliki indikator keberhasilan serta berkelanjutan setelah KKN selesai. Next, kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa untuk penyusunan program kerja. Biasanya program kerja yang ditawarkan oleh teman-temannya itu tidak jelas dan tidak terarah. Kemudian programnya berubah-ubah dan tidak konsisten, tidak berbasis masalah nyata di lapangan, dan tidak memiliki arah berkelanjutan. Jadi kalian harus fokus pada program kerja yang dirancang dengan baik, bukan pada banyaknya kegiatan. Next, timeline-nya seperti ini, kurang lebih 45 hari kita nanti akan ada di lokasi. Minggu pertama adalah fase persiapan dan pengumpulan data. Silahkan kalian melakukan observasi, kalian melakukan social mapping, kemudian kalian melakukan pengumpulan data di pekan pertama. Seperti tadi yang dibilang Ibu Suci, hari pertama kalian tiba silahkan beristirahat, besok harinya silahkan langsung melakukan persiapan dan pengumpulan data. Kemudian di pekan kedua itu sudah masuk fase analisis dan perencanaan program. Jadi di sini setelah kalian melakukan social mapping, observasi dan lain sebagainya, kalian sudah bisa susun masalahnya. Setelah masalahnya ada, susun program kerjanya dan melakukan seminar program kerja. Kemudian di pekan ketiga sampai pekan kelima adalah fase pelaksanaan program kerja. Dan di pekan ke-6 adalah fase monitoring, evaluasi, dan diseminasi. Jadi kalian harus tahu kapan waktunya merancang, kapan waktunya kalian harus melakukan program kerja, dan kapan itu harus dievaluasi. Next. Jadi untuk KKN tematik perubahan iklim ini ada 2 program yang harus kalian laksanakan. Yang pertama adalah program kerja individu dan program kerja flagship. Banyak nih ternyata kodok Pak Kasubdir. Jadi program kerja individu ini wajib untuk semua mahasiswa memiliki PIC utama. Jadi maksudnya di sini program kerja individu itu bukan tanggung jawab satu orang, tapi tetap tanggung jawab satu posko. Karena itu kenapa dibilang program kerja individu, supaya bisa ada satu yang menjadi koordinatornya. Seperti itu. Kemudian dia harus dilaksanakan secara kolaboratif dan dapat berkembang. Jadi program kerja individu bisa berkembang menjadi program flagship. Kapan program kerja individu itu bisa berkembang menjadi program flagship? Ketika program tersebut dinilai yang paling strategis dan berdampak untuk dilanjutkan pada gelombang berikutnya. Contoh-contoh program kerja individu itu edukasi terkait edukasi perubahan iklim mungkin, pengolahan sampah rumah tangga, dan gerakan hemat air.
Kalau program flagship kelompok ini wajib bagi setiap posko. Jadi setiap posko punya satu program flagship. Ini bisa juga dikatakan sebagai program kerja kelompok atau program kerja posko. Ini berasal dari masalah utama dari wilayah kalian masing-masing dan dapat berkelanjutan lintas gelombang. Ini yang paling penting, punya target 3 tahun. Jadi contohnya mungkin di daerah Maros bisa melakukan program flagship terkait rehabilitasi mangrove berkelanjutan. Kalau di Makassar mungkin karena kita masalahnya terkait sampah, mungkin bisa desa mandiri sampah, atau di Sidrap mungkin desa pangan tangguh iklim. Next, ini contoh program kerja lintas disiplin ilmu. Jadi seperti yang tadi Prof Nita, kalau saya tidak salah menyebutkan bahwa KKN tematik kita ini semua program studi di Unhas boleh mengambil KKN tematik perubahan iklim. Contohnya seperti di atas, kalau anak FEB bisa melihat masalah di lapangan, bank sampah terbentuk tapi belum produktif. Contohnya dia bisa melakukan program kerja misalnya pelatihan manajemen dan kelembagaan bank sampah dan lain sebagainya. Jadi untuk mahasiswa FEB ini bisa berkontribusi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan aksi lingkungan. Begitu seterusnya sampai ke fakultas kedokteran. Nanti ini slide-nya dibagikan jadi bisa kalian baca sendiri. Next. Ini contoh program flagship posko. Jadi di Kota Makassar didapatkan contoh. Ingat sekali lagi, ini adalah contoh. Ini bukan hal yang harus kalian lakukan. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan kalian mendapatkan tidak sesuai dengan contoh, berarti kalian harus mengambil yang di lapangan. Contoh misalnya salah satu di Makassar, program flagshipnya adalah kampung minim sampah, karena masalah utama yang kita tahu di Kota Makassar adalah volume sampah rumah tangganya tinggi dan pemilihan sampahnya belum optimal. Contoh program flagship yang bisa dilakukan adalah penguatan bank sampah masyarakat, sistem pemilahan sampah rumah tangga, kemudian bisa melakukan edukasi perubahan perilaku pengurangan sampah, dengan target di tahun ketiga adalah terbentuknya kawasan dengan sistem pengolahan sampah mandiri berbasis masyarakat. Jadi karena setiap lokasi memiliki karakteristik yang berbeda, program flagship harus lahir dari masalah utama wilayah dan diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang dapat dilihat setelah 3 tahun pelaksanaan KKN tematik perubahan iklim. Next, kita masuk pada simulasinya. Jadi di sini ada satu kasus kondisi desa pesisir X. Setelah observasi kita dapatkan bahwa abrasi pantainya semakin parah, mangrove-nya banyak yang rusak, sampah plastik menumpuk di pesisir, nelayan mengeluhkan hasil tangkapnya yang turun, dan tidak ada kelompok pengelola lingkungan. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kalian lakukan? Jadi apa masalahnya? Silakan diidentifikasi, kemudian apa penyebabnya masalah tersebut, pilar apa yang paling relevan, dan program apa yang dapat dilakukan selama KKN. Silakan siapkan kertas dan pulpennya. Kuis. Bang, tidak. Berarti banyak yang nggak fokus karena semuanya dia langsung ke semua kayak bingung gitu. Next. Jadi kalau kita tadi dapat kasus seperti itu, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya. Jadi yang sering terjadi adalah mahasiswa terlalu terburu-buru untuk menetapkan program atau kegiatan tanpa memahami akar masalah yang sebenarnya. Biasanya langsung buat kegiatan karena tadi desa pesisir, langsung buat program kerja bersih-bersih pantai gitu. Padahal
sebenarnya yang baik adalah ketika kalian menemukan masalah di lapangan terkait mangrove rusak, abrasi meningkat, sampah menumpuk ataupun hasil tangkapannya turun, itu harusnya kita lihat juga masalahnya, kenapa itu bisa terjadi. Jadi tadi mangrove rusak ternyata sudah terjadi degradasi ekosistem pesisir dan seterusnya. Intinya adalah jangan menulis program kerja terlebih dahulu, tapi identifikasi dengan baik masalahnya dulu. Next. Kemudian langkah yang kedua, tentukan prioritas masalah. Jadi tidak semua masalah harus diselesaikan karena kalian bukan orang pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi silakan gunakan konteks sederhana. Gak masuk jokesnya, Pak. Beda dengan kali ya. Jadi silakan gunakan matriks seperti yang di atas contohnya. Jadi lihat masalahnya, kemudian coba diidentifikasi tingkat urgensinya dan kemungkinan ditangani selama kalian KKN. Dari 4 masalah tadi ternyata kita bisa menghasilkan prioritas yang pertama ternyata masalahnya adalah mangrove yang rusak, dan prioritas yang kedua adalah sampah pesisir. Kenapa ini bisa menjadi masalah? Karena dampaknya yang besar bagi lingkungan dan masyarakat, terus dapat ditangani selama kalian KKN, dan ada perubahan yang bisa dilihat dalam waktu yang nyata. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah kita setelah mengidentifikasi masalah tadi, menghubungkannya dengan pilar program KKN tematik perubahan iklim. Jadi tadi masalah mangrove rusak itu relevan dengan rehabilitasi ekosistem, sampah pesisir itu relevan dengan pengolahan sampah. Jadi silahkan memilih pilar berdasarkan masalah, bukan berdasarkan minat kelompok kalian. Next. Langkah yang keempat, menyusun program pohon programnya. Jadi alurnya, masalah, tujuan program, output dan outcome. Jadi outputnya itu apa yang hasil yang bisa langsung dilihat setelah program kerja kalian berjalan, dan outcome-nya dampak jangka menengah atau jangka panjang dari perubahan perilaku. Next. Yang kelima, baru menentukan program kerjanya. Jadi kita identifikasi masalahnya, hubungkan dengan pilarnya, kita identifikasi tujuannya, baru kita membuat program kerja. Next. Nah, ini yang langkah yang terakhir adalah menentukan output, outcome, dan indikator keberhasilan. Jadi ini adalah cara mengetahui bahwa program kerja kalian itu berhasil bisa dilihat dari outputnya, apa hasil langsung dari program, outcome-nya, perubahan apa yang terjadi setelah program kerja kalian, dan indikator keberhasilannya, bagaimana perubahan tersebut bisa diukur. Ini contohnya gerakan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Outputnya adalah 500 bibit mangrove tertanam, outcome-nya kesadaran dan partisipasi masyarakat meningkat, dan indikator keberhasilannya adalah tingkat keberhasilan hidup mangrove dan keterlibatan masyarakat meningkat. Next. Itu tadi untuk menyusun program kerja individu. Kalau program kerja flagship itu adalah program utama kelompok yang menjawab masalah strategis wilayahnya, mendukung ketahanan iklim, dilaksanakan lintas gelombang, punya roadmap 3 tahun. Jadi Bapak Ibu DPK mohon didampingi mahasiswanya untuk sama-sama membuat roadmap 3 tahun, karena kalian di sini adalah baseline-nya. Jadi kalau baseline-nya tidak benar, maka nanti di tahun ketiga kita tidak bisa mencapai apa yang ingin kita lihat. Jadi program flagship tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan dampak yang terukur.
Jadi dampak yang terukur itu bisa dilihat dari misalnya ekosistemnya menjadi lebih sehat, ketahanan iklimnya meningkat, masyarakat lebih berdaya, perubahannya dapat diukur dan dibandingkan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Next. Jadi kalian perlu mengingat bahwa program flagship ini adalah dari kegiatan menjadi perubahan. Program flagship itu bukan sekadar kegiatan tahunan dan tidak hanya untuk gelombang kalian saja, tetapi untuk dilanjutkan ke gelombang berikutnya dan bukan sekadar untuk memenuhi target laporan. Jadi program flagship itu adalah solusi terhadap masalah strategis wilayah. Programnya dapat dilanjutkan lintas gelombang, menghasilkan perubahan yang nyata, dapat diukur sebelum dan sesudah, dan itu adalah merupakan warisan program KKN tematik perubahan iklim di lokasi kalian masing-masing. Next. Sama langkah-langkahnya, mengidentifikasi masalah strategis terlebih dahulu. Lanjut. Kemudian tentukan visi perubahan di tahun ketiga. Jadi kalau misalnya masalahnya terkait kerusakan mangrove, visi tahun ketiganya adalah mungkin terbentuknya kawasan pesisir yang lebih tangguh melalui rehabilitasi mangrove berkelanjutan. Jadi silahkan dilihat terlebih dahulu kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai di tahun ketiga. Next. Lalu ini yang paling penting adalah bagaimana kalian menyusun roadmap 3 tahun. Jadi tahun pertama kalian harus menyusun apa yang harus kalian mulai. Tahun kedua, bagaimana cara mengembangkan program yang sudah disusun. Dan di tahun ketiga kita bisa memastikan dampaknya sesuai apa yang kita bayangkan di depan. Next. Ini tentukan indikator dampak untuk mengetahui program berhasil atau tidak. Jadi dia harus bisa menghasilkan perubahan yang dapat dibandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah program. Next. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah merancang sistem monitoring dan evaluasi program flagship. Jadi sistem ini membantu memastikan program berjalan sesuai rencana, dapat mengukur dampak dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Jadi siklus monitoringnya adalah direncanakan dulu, kumpulkan datanya, melakukan analisis, kemudian lakukan refleksi. Refleksi di sini kalian harus melibatkan masyarakat juga dan tindak lanjut. Jadi siklus ini bisa berulang secara bulanan ataupun triwulan. Next. Sebagai penutup, kalian adalah mahasiswa sebagai agen perubahan iklim. KKN tematik perubahan iklim jangan hanya dijadikan kegiatan pengabdian atau pengubur SKS belaka, tapi proses membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi nyata, berkolaborasi dan berkelanjutan. Pesan kuncinya adalah lakukan kolaborasi, karena kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan. Kemudian susunlah program kerja yang berkelanjutan, karena keberlanjutan adalah tujuan utama dari KKN tematik perubahan iklim. Dari dampak kecil hari ini kita menentukan masa depan lingkungan. Ingat bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tapi meminjamnya dari generasi yang akan datang. Belajar dari masyarakat, beraksi untuk lingkungan, berdampak bagi generasi mahasiswa UNHAS hebat Bumi Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih jual ketupat, durasi dipercepat. Oke, masih ada aura kasih ini satu kali. Aura kasih jual soko di dalam lorong. Pertanyaan nanti di posko karena kita mau pirong.